Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil ulasan artikel jurnal ilmiah tentang audit energi. Dalam ulasan ini, kami membandingkan tiga artikel yang membahas audit energi pada pembangunan perguruan tinggi. Semoga presentasi ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran tentang pentingnya audit energi. Sebelumnya masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari tiga orang, yaitu Ferdi Nugroho dengan NIM 150162209. Yang kedua ada Harith Sobias dengan NIM 15016223034. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Rasya Salsabila, dengan NIM 15016222045. Latar belakang. Audit energi merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi konsumsi energi pada suatu bangunan atau fasilitas dengan tujuan mengidentifikasi potensi penghematan dan meningkatkan efisiensi sistem energi. Dalam konteks bangunan pendidikan tinggi, audit energi menjadi semakin penting mengingat tingginya penggunaan listrik untuk pendingin ruangan, pencahayaan, dan peralatan elektronik. Melalui audit ini, pola konsumsi dianalisis dan dibandingkan dengan standar nasional seperti IKE, intensitas konsumsi energi untuk menentukan tingkat efisiensinya. Hasil audit dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan konversi energi sekaligus mendukung kepatuhan terhadap regulasi pemerintahan terkait efisien energi. Untuk tujuan masalahnya di sini yaitu mengidentifikasi pola konsumsi energi, menentukan potensi penghematan, menentukan efisiensi sistem energi, dan mengetahui manfaat audit energi. Untuk artikel pertama yang berjudul Audit Energi dan Analisis Penghematan Energi pada Sistem Peralatan Listrik di Gedung Teknik Elektro Universitas Maliku Saleh dengan penulis Irma Yulhana dan rekan-rekan, tahun penerbitan di tahun 2023. Untuk metodologi yang digunakan yaitu pengumpulan data luas bangunan dan tagihan listrik selama 1 tahun, pengukuran beban listrik pada panel, pembuatan kurva beban harian, pengukuran tingkat iluminasi dan suhu ruangan, dan yang kelima, penghitungan IKE berdasarkan konsumsi KWH dibagi luas bangunan. Untuk hasil temuannya, IKE gedung adalah 122,61 kilowatt per meter dan per tahun yang berarti sangat efisien menurut standar IKE untuk gedung perkantoran. Yang kedua itu ditemukan beban puncak listrik terjadi pada hari Rabu pukul 2 sebesar 27,99 kilowatt. Yang ketiga itu ditemukan mayoritas ruangan memiliki tingkat iluminasi dan suhu yang tidak sesuai standar SNI, terutama karena lampu tidak menyala atau AC tidak bekerja optimal. Untuk rekomendasi dan kontribusi ilmiah, di sini perlu dilakukan perawatan dan pengecekan hasil berkala pada sistem pencahayaan dan pendingin
ruangan dan menambah unit AC pada ruangan tertentu seperti lab makronika untuk menjaga suhu ideal. Untuk kontribusi ilmiahnya menyediakan data dasar konsumsi energi aktual untuk gedung pendidikan tinggi dan memberikan contoh penerapan audit energi dengan mendekatkan sederhana namun konversif di lingkungan universitas. Mungkin bisa dilanjut dengan teman saya. Selanjutnya di sini ada artikel kedua yang dimana judul ini analisis audit energi listrik pada gedung jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya. Di sini ada nama penulisnya Ari Prastiawan, Ahmad Imam Agung, Subur Insur, Haryudo, dan Aditya Chandra Hermawan dari Jurnal Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya tahun 2020. Next. Nah, di sini ada metodologi audit energi. Yang pertama itu ada menghitung konsumsi energi listrik selama 15 hari. Dan yang kedua ada mengklarifikasikan beban AC, penerangan, alat lain, menghitung nilai IKE, menganalisis potensi PHE berdasarkan pemetaan penggunaan AC dan pencahayaan rekomendasi pencahayaan. Yang kelima ada rekomendasi dilakukan dengan menghitung kebutuhan AC berdasarkan luas ruangan dan suhu ideal. Nah, temuan utama nilai awal IKE 4,58 kWh per meter kubik per bulan tergolong sangat efisien. Dan yang kedua, dan setelah dilakukan PAE, IKE turun menjadi 3,06 kWh meter kubik per bulan. Penggunaan AC mendominasi konsumsi energi sebesar 81,5% dari total pemakaian. Dan yang keempat ada potensi penghematan energi dari AC mencapai 215,76 kWh dengan rata-rata penggunaan turun dari 35,3 kWh per hari menjadi 20,98 kWh per hari. Next. Di sini ada rekomendasi dan kontribusi ilmiah. Rekomendasi. Yang pertama itu ada atur suhu AC sesuai standar 24 sampai 27 derajat Celcius ruangan kerja dan 27 sampai 30 derajat Celcius ruangan transit. Dan yang kedua ada gunakan AC dengan teknologi inverter. Dan yang keempat ada optimalkan kapasitas AC sesuai luas ruangan. Yang keempat ada perbaikan sistem pencahayaan dengan penggantian lampu LED dan memperhatikan standar Lux XNI. Dan yang ke B ada kontribusi ilmiah. Yang pertama ada memberikan panduan praktis audit energi bangunan pendidikan. Dan yang kedua ada menyediakan data konkret pengaruh pengelolaan AC terhadap efisiensi energi. Next. Nah, di sini ada artikel ketiga, di mana identitas artikel yang judulnya Electrical Engine Energy Audit the Active Energy Use Efficiency in the Engineering Faculty Building, Hasanuddin University, Unhas. Penulis ada Fitriyanti Mayasari, Ansari Suyiti, Rizky Azhari Gani, Jurnal Eksitasi, volume dan tahun Vol 3 nomor 1 tahun 2024. Di sini ada link jurnalnya. Next. Metodologi audit energi yang digunakan, jenis audit yang pertama itu ada jenis audit energi awal dan audit energi rinci. Dan B ada data yang dikumpulkan. Yang pertama itu tagihan listrik bulanan, 12 bulan terakhir. Yang kedua ada data teknis gedung, denah, luas, nama alat, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengukuran beban, peralatan listrik, dan intensitas cahaya, lux. Yang C ada instrumennya ada clamp meter, lux meter, perangkat lunak EXO, dokumentasi visual, serta metode penghitungan IKE sama dengan total KWH per luas bangunan meter kubik. Next. Temuan utama yang pertama itu ada audit awal yang bernama nilai IKE total gabungan elektro dan sipil 233,43 kWh per meter kubik per tahun.
masuk kategori boros. Yang kedua ada audit rinci gedung elektro 181,19 kWh per meter kubik per tahun kategori agak boros. Gedung sipil 175,75 kWh per meter kubik per tahun kategori agak boros. Yang ketiga ada konsumsi energi terbesar berasal dari sistem pendingin udara AC jenis cassette dan split disusul pencahayaan dan perangkat elektronik. Yang keempat ada rata-rata intensitas pencahayaan ruangan belum memenuhi standar SNI. Hasil 258,9 lux dan 254,1 lux. Next. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Aristobias. Nah, selanjutnya masih di artikel ketiga, ada rekomendasi dan kontribusi ilmiah. Yang pertama ada rekomendasi. Yang pertama ada ganti lampu fluoresen dan PLC dengan lampu LED hemat energi. Selanjutnya ada lakukan perawatan berkala AC, gunakan refrigeran hemat energi MC22 dan atur suhu ruang sesuai standar. Selanjutnya ada matikan perangkat elektronik saat tidak digunakan, gunakan power strip, dan pilih peralatan dengan rating energi tinggi. Yang kedua ada kontribusi ilmiah. Yang pertama memberikan pendekatan audit lengkap yang awal dan rinci untuk bangunan pendidikan tinggi. Selanjutnya untuk menyediakan data IKE dan IKE aktual sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan energi. Selanjutnya ada menawarkan model efisiensi terukur yang bisa direplikasi untuk gedung lain. Next. Selanjutnya ada analisis dan perbandingan. Untuk yang pertama, perbandingan metode audit energi. Untuk aspek yang pertama, metode di artikel 1, observasi dan pengukuran sederhana. Untuk artikel 2, menggunakan metode kuantitatif, simulasi, efisiensi. Untuk artikel 3, menggunakan metode audit awal dan rinci. Untuk yang artikel pertama, durasinya 1 tahun. Artikel kedua, 15 hari. Artikel ketiga, tahunan dan pengukuran langsung. Untuk artikel 1, data yang diukur beban listrik, pencahayaan, suhu, dan tagihan. Untuk artikel 2, konsumsi AC dan lampu. Untuk artikel 3, konsumsi peralatan, pencahayaan, dan okupansi. Untuk fokus di artikel 1, menghitung IKE dan banding standar. Untuk artikel kedua, simulasi penghematan dan dampak teknis. Untuk artikel ketiga, analisis detail konsumsi dan efisiensi. Untuk alat ukur yang pertama, tidak ada. Yang artikel kedua, tang ampere, kWh meter. Untuk artikel ketiga, luxmeter, klemeter, dan Excel. Selanjutnya, untuk cakupan artikel pertama, umum dan terbatas. Untuk artikel kedua, spesifik pada AC dan lampu. Untuk artikel ketiga, komprehensif, seluruh sistem gedung. Next. Selanjutnya ada analisis dan perbandingan. Yang ada efektivitas dan rekomendasi. Untuk artikel yang pertama, efektivitas dan rekomendasinya. Rekomendasi sederhana, yaitu perawatan AC dan pencahayaan tanpa pengukuran dampak langsung. Untuk artikel yang kedua, efektif, karena ada pengukuran sebelum dan sesudah. Selanjutnya ada konsumsi AC turun 41% dan IKE turun 33%. Untuk artikel ketiga, rekomendasi lengkap, yaitu LED, suhu AC, dan alat hemat energi, tapi belum dihitung dampak ekonomis. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Untuk ketiga artikel menegaskan bahwa audit energi merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan listrik di lingkungan perguruan tinggi. Artikel yang pertama menggunakan pendekatan sederhana namun mencakup keseluruhan konsumsi tahunan dan evaluasi IKE. Untuk artikel kedua menunjukkan dampak nyata penghematan energi melalui simulasi dan pengukuran sebelum dan sesudah, terutama pada sistem AC dan pencahayaan. Selanjutnya untuk artikel ketiga menjadi yang paling komprehensif dengan audit 2 tahap dan analisis rinci terhadap konsumsi tiap peralatan, memberikan gambaran penyeluruh tentang potensi efisiensi energi di bangunan pendidikan. Sekiranya cukup sekian dari kelompok saya, Rasya dan Ferdi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.